Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang administrasi SDM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Estelina dari Prodi Manajemen semester 4 Universitas Wisnuwardana Malang. Kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah pengertian administrasi dan yang kedua adalah ruang lingkup dari administrasi. Yang pertama, pengertian administrasi. Pengertian secara luas dari administrasi adalah segala proses kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna. Sedangkan pengertian secara sempit, administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi surat menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik, pembukuan sederhana, serta kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Fungsi dari administrasi kepegawaian ada dua. Yang pertama adalah fungsi teknis, fungsi operatif, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara fisik. Salah satu contohnya adalah pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, pemeliharaan pegawai, sampai pensiunan pegawai. Yang kedua adalah fungsi manajerial, lebih berkaitan dengan pekerjaan yang menggunakan pikiran, seperti perencanaan pegawai, pengorganisasian pegawai, pengendalian pegawai, dan pengarahan pegawai. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi. Yang pertama adalah tata usaha. Menurut G tahun 2010, tata usaha adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga dapat digunakan langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan dan dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah 3 peranan pokok dari tata usaha. Yang pertama, melayani pelaksanaan sesuatu pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan untuk memudahkan tercapainya tujuan. Keterangan-keterangan tersebut adalah data, informasi surat, formulir, pencatatan, penyimpanan, penghimpunan, pengiriman, dan pekerjaan lain, yang kesemuanya itu terangkai pada pekerjaan ketatausahaan. Yang kedua, menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan, penyediaan, penyajian, keterangan-keterangan atau data dan informasi bagi pimpinan guna mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah melancarkan kehidupan dan perkembangan sesuatu organisasi sebagai suatu keseluruhan kelancaran pelaksanaan suatu organisasi. Ruang lingkup tata usaha yang kedua adalah kepegawaian. Kepegawaian adalah segala hal yang mengenai hak, kewajiban, kedudukan, dan pembinaan terhadap pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, baik rohani maupun jasmani, yang senantiasa dibutuhkan. Pegawai juga dapat menjadi modal pokok dalam badan usaha kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian dari administrasi kepegawaian adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup yang ketiga adalah keuangan. Keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Administrasi keuangan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pencatatan, penggolongan, pengolahan, penyimpanan, pengarsipan terhadap seluruh kekayaan perusahaan. Tugas administrasi keuangan perusahaan, seorang administrator atau staf perusahaan melakukan tugas administrasi dan penganggaran secara umum. Tugas administrasi keuangan meliputi A. Mengelola surat menyurat. B. Mencatat transaksi barang dan jasa. C. Melakukan pencatatan rekonsiliasi dan penutupan transaksi keuangan. D. Melakukan pembayaran dan penagihan. Dan yang terakhir adalah melakukan penganggaran. Ruang lingkup administrasi yang keempat adalah perlengkapan atau perbekalan. Perbekalan yaitu benda-benda yang akan habis pemakaiannya sehari-hari di kantor. Contohnya adalah ballpoint, spidol, dan lain sebagainya. Jadi, administrasi perbekalan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan perbekalan guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup administrasi yang kelima adalah hubungan masyarakat atau humas. Humas adalah rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama yang bersangkutan.
Hubungan masyarakat atau humas berfungsi untuk membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal perusahaan. Karena publik internal dan eksternal sama-sama berpengaruh pada keberhasilan serta citra positif sebuah organisasi. Publik internal adalah semua elemen di dalam organisasi, contohnya karyawan, pemegang saham, manajer, dan lain-lain. Sedangkan publik eksternal adalah pihak di luar organisasi seperti masyarakat dan konsumen. Ruang lingkup administrasi yang keenam adalah organisasi. Organisasi adalah unsur pertama administrasi yang merupakan wadah di mana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan. Dalam organisasi dikelompokkan orang-orang, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan di antara para pekerja atau unit-unit tugas. Tujuan organisasi adalah untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Fungsi organisasi yaitu dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Ruang lingkup administrasi yang ketujuh adalah manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan usaha anggota dalam organisasi, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari manajemen adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen, terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. Yang keempat adalah meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Yang kedelapan adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi baik pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain, yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Jenis-jenis komunikasi yaitu komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk berbagi informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Menulis biasanya menggunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Yang keempat, komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bahkan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan saat presentasi. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat membantu kita semua dan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.